Di sebuah desa pertanian di Jawa Timur, hidup seorang pria bernama Pak Wirawan. Dulu ia hanyalah pedagang gabah kecil yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Sulastri. Rumah mereka sederhana, berdinding bata setengah jadi dan berada di pinggir sawah. Namun, dalam waktu beberapa tahun, hidup Pak Wirawan berubah drastis. Ia menjadi juragan beras terbesar di desa. Gudangnya penuh hasil panen. Truk keluar masuk setiap hari, dan rumahnya berubah menjadi bangunan besar bertingkat dengan pagar tinggi. Warga desa kagum sekaligus heran. Dulu hidupnya susah, sekarang kaya raya, bisik para ibu di warung. Terlalu cepat berubah, jawab yang lain pelan. Meski begitu, Pak Wirawan dikenal dermawan. Ia sering memberi bantuan ke masjid dan membagikan sembako saat panen raya. Namun, sejak kekayaannya datang, desa mulai dihantui kejadian aneh. Satu persatu anak kecil menghilang tanpa jejak. Awalnya warga mengira itu hanya kasus biasa. Anak pertama yang hilang adalah Bimo, bocah 6 tahun yang terakhir terlihat bermain layangan di dekat sawah. Keluarganya mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa minggu kemudian, anak lain bernama Denny juga hilang menjelang maghrib. Desa mulai gempar. Para orang tua melarang anak-anak keluar rumah saat sore. Suasana desa yang biasanya ramai mendadak menjadi sunyi setiap malam. Di tengah ketakutan itu, muncul berbagai bisik-bisik tentang sumur tua di belakang gudang beras milik Pak Wirawan. Sumur itu sudah ada sejak zaman penjajahan dan terkenal angker. Warga percaya tempat itu dihuni makhluk gaib. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam hari. Suatu malam di pos ronda, seorang lelaki tua bernama Pak Joyo berkata pelan, "Dulu pernah ada orang mencari pesugihan di sumur itu." Semua langsung diam. Katanya, kekayaan akan datang asal tumbalnya terus diberi. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Namun tidak ada yang berani menuduh Pak Wirawan secara langsung. Sementara itu, Pak Wirawan mulai mengalami gangguan aneh di rumahnya. Setiap tengah malam, ia sering mendengar suara anak kecil menangis dari arah belakang rumah. Kadang terdengar suara cipratan air dari sumur tua, meski tidak ada orang di sana. Ia juga mulai sering bermimpi melihat sosok hitam berdiri di dekat sumur, sambil berkata, "Tumbal harus terus ada." Pak Wirawan selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Sebenarnya, ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa tahun sebelumnya, saat usahanya bangkrut dan terlilit utang besar, Pak Wirawan pernah mendatangi seorang dukun tua dari desa seberang. Dukun itu membawanya ke sumur tua belakang gudang. "Kalau ingin kaya, sumur ini bisa membuka jalan," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Pak Wirawan gugup. Dukun itu menatapnya tajam. Dukun itu membaca mantra-mantra aneh sambil berkata, "Mulai malam ini, rezekimu dibuka, tapi penunggu sumur akan meminta makan." Saat itu Pak Wirawan tidak benar-benar memahami maksudnya. Namun setelah ritual itu, usahanya berkembang sangat cepat. Harga gabah selalu menguntungkannya. Gudangnya penuh. Relasi bisnis datang tanpa diduga. Ia menjadi kaya raya. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, hingga anak-anak desa mulai menghilang. Pak Wirawan sebenarnya mulai curiga ada hubungan dengan perjanjian itu. Tetapi ia mencoba menolak pikiran tersebut. "Aku tidak mungkin melakukan hal sekejam itu," gumamnya berkali-kali. Namun gangguan gaib semakin sering muncul. Suatu malam, ia melihat bayangan anak kecil basah kuyup berdiri di depan gudang beras. Ketika didekati, sosok itu menghilang. Sementara Bu Sulastri mulai merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. "Bapak, akhir-akhir ini sering melamun," katanya suatu malam.
Pak Wirawan hanya diam. Tak lama kemudian, anak ketiga hilang. Namanya Rian, bocah 8 tahun yang terakhir terlihat bermain dekat jalan menuju gudang beras. Desa menjadi panik. Warga mulai melakukan ronda besar-besaran. Beberapa orang mulai curiga kepada sumur tua. Suatu malam, sekelompok pemuda desa nekat mendatangi belakang gudang Pak Wirawan. Saat mereka mendekati sumur, tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari dalam. Semua langsung ketakutan. Salah satu pemuda menyorotkan senter ke dalam sumur. Air di dasar sumur tampak bergerak sendiri seperti mendidih. Mereka lari tunggang-langgang malam itu. Keesokan harinya, cerita itu menyebar ke seluruh desa. Pak Wirawan semakin ketakutan. Ia kembali menemui dukun tua yang dulu membantunya. "Aku mau menghentikan semuanya," katanya panik. Dukun itu tertawa kecil. "Perjanjian tidak bisa dihentikan semudah itu. Anak-anak desa hilang. Itu harga kekayaanmu." Tubuh Pak Wirawan gemetar. "Aku tidak pernah meminta itu. Tapi kamu menerima hasilnya." Jawaban itu membuat Pak Wirawan hancur. Ia pulang dengan wajah pucat dan rasa bersalah yang luar biasa. Sejak malam itu, suara tangisan anak-anak semakin sering terdengar dari sumur tua. Bahkan Bu Sulastri mulai mendengarnya. "Suara apa itu?" tanyanya ketakutan. Akhirnya Pak Wirawan mengaku semuanya sambil menangis. Bu Sulastri syok dan marah besar. "Jadi selama ini kekayaan kita berasal dari tumbal?" teriaknya. Pak Wirawan hanya tertunduk penuh penyesalan. Tak lama kemudian, kejadian paling mengerikan terjadi. Cucu Pak Wirawan sendiri, Aldi, yang baru berusia 5 tahun, tiba-tiba hilang saat bermain di halaman rumah. Seluruh desa geger. Pak Wirawan histeris mencari kemana-mana. Hingga menjelang subuh, suara tangisan terdengar dari arah sumur tua. Pak Wirawan berlari menuju sumur sambil membawa senter. Di bibir sumur, ia melihat sandal kecil milik Aldi. Tubuhnya langsung lemas. "Aldi!" teriaknya sambil menangis. Namun yang terdengar hanya gema suara dari dalam sumur. Warga desa berdatangan. Untuk pertama kalinya, Pak Wirawan mengakui semua perbuatannya di depan warga. Ia menangis sambil bersujud meminta maaf. Karena putus asa, warga memanggil seorang kiai sepuh dari pesantren di kota. Kiai itu datang dan langsung meminta area sumur ditutup sementara. Tempat ini sudah dipakai untuk perjanjian gelap, katanya serius. Malam itu dilakukan ritual doa dan pembersihan. Suasana sangat mencekam. Angin berhembus kencang. Suara tangisan terdengar dari sekitar sumur. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di dekat pohon pisang. Kiai itu terus membaca doa hingga menjelang subuh. Tiba-tiba, air sumur meluap sendiri dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Tak lama kemudian, suasana perlahan menjadi tenang. Namun, Aldi tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, usaha Pak Wirawan runtuh perlahan. Gudangnya terbakar beberapa bulan kemudian. Truk-truknya dijual untuk membayar utang. Rumah mewahnya pun akhirnya kosong dan terbengkalai. Pak Wirawan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Setiap sore, ia sering duduk di dekat sawah sambil memandangi desa dengan mata kosong. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai juragan kaya, melainkan sebagai pria yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Sementara sumur tua di belakang gudang akhirnya ditutup permanen oleh warga desa. Tak ada lagi yang berani mendekati tempat itu. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, warga masih sering mengingat pesan yang selalu diucapkan Pak Wirawan sebelum meninggal. Kalau kekayaan datang dari jalan gelap, biasanya yang jadi korban adalah orang-orang tak berdosa.